Sobat Kata. Hey. Balik lagi nih sama kita di podcast Berawal dari Kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Asik. Iya, kembali lagi bersama kita ya Beb ya. Iya. Di podcast Berawal dari Kata. Ini mau kenalin dulu ya, Iya, silakan. Kenalan dulu. Mungkin kita udah lama nggak bareng ya. Aku host Lemuel nih ada. Aku host Abigail. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan bahas apa, Abi? Nah, kita hari ini mau bahas tentang, karena ini bulan Februari, biasanya tuh kan related sama cinta-cintaan gitu kan. Kayak kasih sayang ke keluarga, ke temen, ke pasangan gitu. Tapi bisa juga loh kasih sayang kita atau cinta ke Tuhan gitu. Nah, tapi ya nanti deh itu ya. Kita bakal bahas nih sama narasumber kita, sama guest star kita. Nah, sebelum itu Lem, mau langsung ke pertanyaan yang seru nih. Masih inget gak sih kalau ngomongin tentang titik balik, kapan momen titik balik lu dalam hidup gitu? Titik balik. Oke. Kalau titik balik itu maksudnya apa sih? Titik balik tuh menurut definisi gue ya, sebuah bisa event, bisa kayak sesuatu yang bikin lu berubah 180 derajat gitu. Bisa masalah apa aja, bisa pendidikan, percintaan, ataupun value-value hidup gitu. Mungkin kalau gue di ini kali ya, di saat pandemi gitu. Karena kayak sebelum pandemi kan kita bisa keluar-keluar, bisa kemana aja gampang gitu kan. Mau ke gereja gampang, mau ke kampus gampang gitu. Jadi ya tinggal jalan aja gitu, tinggal pergi aja. Kalau sekarang kan ribet gitu ya, mesti pakai masker, mesti ya kemana-mana. Bahkan sempat kita nggak keluar rumah sama sekali bahkan gitu ya. Benar. Benar. Kalau lu apa Beb? Kalau titik balik gue inget banget waktu pertama kali gue kuliah sih. Waktu masuk momen-momen kuliah, gue merasa itu titik balik gue, di mana itu mengubah hidup gue. Gue merasa gue berada di tempat yang tepat dan mengubah pandangan dan value-value hidup gue lah. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Tapi hari ini kita tentunya ya nggak akan membahas tentang titik baliknya kita. Enggak dong, itu intro doang. Iya. Tapi kita hari ini akan bahas salah satu narasumber yang sangat menginspirasi ya Beb ya. Benar. Kita sambut aja, ini ada Ray. Halo. Yeah. Hai. Halo Ray, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Tadi panggilnya Sobat Kata ya. Benar. Ini Sobat konfirmasi dulu nih ya biar nggak salah nih. Betul, sobat. Tertato gengs gitu kan Sobat Kata. Oke. Sobat Kata. Nah, kita mulai dari, kita pengen tahu Ray lebih dalam lagi. Tapi kita nggak pengen tahu, Ray coba dong ceritain lu siapa, kayak bosen banget ya kayak gitu ya. Kita pengennya tuh, Ray coba lu ceritain sama kita, lu lagi ngapain aja sekarang ini. Gue lagi duduk di sini sih mengadakan podcast. Wow, menarik ya. Dari Kata ya. Oke. Iya. Lebih spesifik lagi, apa yang lagi lu kerjain gitu? Apa yang gue lagi kerjain? Gue nggak lagi kerjain orang sih. Oke. Ya tapi gue kerjain sesuatu lah ya. Oke. Iya. Jangan bosen ya. Maaf kalau garing ya. Oke. Gue lagi kerjain ya lebih tepatnya tadi teman-teman udah pada ngobrolin soal titik balik ya. Nah kebetulan memang gue juga mengerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan nama titik balik tersebut gitu ya. Asik. Ya mungkin memang skenario itu dirancang dari topik obrolan kita juga ya. Bener sih. Ya. Jadi gue ya kerjaan gue lukis jaket. Sobat Kata gitu ya, lukis jaket. Kalau teman-teman, kalau Sobat Kata bisa cek itu di @titikbalikcustom di Instagram. Boleh tampilin aja titik balik custom. Oh bisa ya, ada editannya ntar ya. Oke. Ya jadi literally memang itu jasa buat custom. Jadi kayak kalau seandainya ada orang yang mau custom jaketnya gitu kan, mau jaketnya dari dia atau mau nitip dari gue juga bisa gitu kan. Ya gue jualan kayak gitulah, lukis jaket dan sebagai sepatu, baju dan sebagainya, bisa semuanya sih, barang-barang fashion. Itu salah satunya. Dan sekarang gue juga puji Tuhan dipercayain buat mengkoordinasikan satu komunitas namanya Real Youth Community. Itu komunitas interdenominasi yang gak terikat oleh satu denominasi gereja tertentu. Dan itu ya itu yang lagi gue jalani sekarang ini sih. Dan gue juga berkuliah di, mesti sebut merek gak nih? Boleh iya, boleh enggak. Oke. Gue kuliah di Untar, Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan mungkin itu aja kali ya yang bisa gue sampaikan nih. Oke. Berarti yang bisa kita simpulin tuh Lem, lu adalah seorang artis, seniman,
Ya. Seniman perancang baju. Bukan artis TV ya. Iya, artis ini iya, art ya. Seniman, ya. Iya. Lu juga seorang koordinator, leader gitu dalam sebuah komunitas dan lu juga seorang mahasiswa. Betul. Oke, itu tuh Ray itu kita bisa lihat kan dari apa yang dia kerjain, siapa dia nih sebenarnya. Tapi sebelum kita akan bahas lebih jauh di sana ya. Benar. Tapi sebelum kita bahas tentang ini kan yang sekarang lo lagi kerjain gitu. Tapi waktu dulu gitu ketika lo lagi di SMA, lo tuh orang yang kayak gimana sih? Oke. Berarti ini harus transparan mungkin ya. Boleh. Boleh. silakan. Ya, silakan. Jadi gue dulu di SMA adalah mungkin satu kata ya yang mendefinisikan gue dulu ya. Ya gue memang ngerasa sampah banget lah gitu. Memang pas SMA gue mungkin gue akan coba start, ini kan pertanyaan dari SMA ya, tapi mungkin gue akan coba start dari, ini lebih ke arah ini ya, my life story ya. Jadi memang gue dari SMP, itu gue sempat dibully. Gue sempat dibully karena fisik gue dan sebagainya gitu. Dan memang gue ngelewatin suatu momen-momen yang menyakitkan lah pada saat itu gitu. Terus singkat cerita gue juga akhirnya masuk ke SMA dan tepatnya di SMA Kristen Ketalang 1 gitu ya. Nah, puji Tuhan pada saat itu memang keadaan gue mulai berubah gitu ya. Yang dulu gue dibully dan sebagainya, yang sekarang malah gue bisa punya teman-teman yang bisa terima gue nih gitu kan. Kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol dan sebagainya gitu dan bergaul bareng. Tapi di masa-masa SMA gue juga gue sempat ngalamin momen dimana ya gue kepahitan gitu sama keadaan gue juga gitu. Kayak mau itu entah di keluarga, mau itu entah di pergaulan gue gitu dan sebagainya gitu. Ya banyak hal yang inilah yang membuat gue, tunggu sebentar sebelum ini jadi dramatik banget ya. Gue mau pastiin dulu nih, ini kok tiba-tiba mukanya tegang semua nih ya. Ini serius, muka serius. Muka serius ya. Iya. Enggak, ini biasa kok, santai. Ya, jadi memang gue sempat ngalamin momen-momen kelam lah gitu lah ya. Dan di SMA itu memang gue dulu gue sebagai orang yang munafik sih, bisa dibilang ya. Karena gue di gereja, dulu gue memang sempat beribadah dalam satu gereja lah ya. Dan gue aktif di sana gitu. Dan gue berlaku seperti ya layaknya kayak wah orang-orang rohani ini dan sebagainya. Tapi pas gue lagi di sekolah gitu dan sebagainya, ya gue act like another person gitu. Memang yang bukan seperti gue ketika gue ada di gereja juga gitu. So ya well, that's my personal life dulu gitu pas waktu gue SMA gitu di tahun 2017-an ya, 2016-2017 ya, pas gue juga pindah ke SKK. So that's my life. Dan gue sadari betul ya selama masa-masa gue SMA, kalau dari sisi pendidikan gue mungkin nilainya yang oke, terus turun ya kan, naik turun naik gitu-gitu lah ya paling ya. Tapi kayak gue mungkin akan coba ngebahas dari sisi ya gitulah, kayak kan bicara soal titik balik ya. Jadi memang dari my personal life dan gimana akhirnya ada nilai-nilai hidup yang akhirnya membentuk gue dan sebagainya. Betul. Dan gue akan coba ngebahas lebih ke arah situ ya, nilai hidup. Gue akhirnya menemukan satu titik balik itu pada saat gue lagi beribadah gitu lah. Dan pas gue ibadah itu gue gak denger khotbahnya gitu ya, gak kayak wah jelek gitu ya dan sebagainya. Tapi pas gue lagi di momen dimana gue akhirnya berdoa gitu, entah kenapa dalam hati gue kayak terdorong gitu, kayak ada suatu pesan lah, impresi yang gue dapet gitu. Ray, lo mau pilih gue atau pilih diri lo sendiri? Lo mau hidup dengan caranya gue atau cara lo sendiri gitu, Ray? Gitu. Dan akhirnya di situ jadi suatu titik balik gue untuk oke Tuhan, gue mau coba untuk percaya sama Engkau gitu. Dan akhirnya gue ngelihat kayak pada saat itu kan gue dulu tuh gue saking kepahitannya dan gue juga punya pride yang sebegitu tinggi dan gue bergantung sama segala sesuatu yang menjadi faktor eksternal ya, contoh kayak fashion gue dan sebagainya untuk meningkatkan confidence gue gitu. So I have an external confidence gitu ya. Jadi gue manfaatin segala sesuatu untuk gue bisa dilihat orang gokil lah, keren dan sebagainya gitu. Semuanya untuk meningkatkan pride gue gitu. Nah, jadi pada saat itu gue
memutuskan untuk ya udah gue serahin, gue udah capek gitu. Karena ketika gue ngelakuin hal lagi nih, ketika gue munafik dan sebagainya, itu membuat gue nggak puas dalam hati gitu. Itu membuat gue kayak merana banget dalam hati gitu. Sekalipun mungkin secara di keluarnya kelihatan oke-oke aja. So that moment I'm trying to stop gitu ya. Mungkin aku nggak bisa bilang kayak langsung 100% berubah karena I'm not perfect gitu. Tapi pada saat itu memang aku mulai memutuskan gitu untuk gue berproses lah. Gue mau berproses nih untuk berhenti nih pakai topeng gue gitu. Dan gue serahin itu semua ke Tuhan. Dan itulah jadi titik balik gue. Akhirnya mulai nilai-nilai hidup gue berubah. Dan ketika Tuhan menjamah gue, ketika gue akhirnya mengenal yang dulunya gue nggak suka gitu ya, nggak suka sama Tuhan gitu. Gue selalu salahin Tuhan karena keadaan gue yang nggak baik-baik aja dan sebagainya gitu. Tapi ketika di momen di balik segala kesampahan gue di hadapan Tuhan tetap terima gue di seluruh titik balik gue gitu. Dan akhirnya itu yang mengubah cara pandang gue ketika gue berhadapan dengan teman-teman gue, ketika gue berhadapan dengan keluarga gue juga gitu dan sebagainya. Dan puji Tuhan perlahan ada perubahan yang Tuhan coba buka satu demi persatu gitu. Dan sehingga ya sampai satu ketika di mana gue ada di titik ini, ya gue bisa bilang itu semua karena sesuai dengan pajangan di situ ya. Grace alone ya. Grace alone. Karena kasih karunia Tuhan sendiri gitu. So mungkin gue nggak bisa cerita banyak ya, takutnya memakan waktu lebih banyak atau ntar dipancing sama pertanyaan karena gue termasuk orang yang bingung ya kalau saya ini langsung dilempar tapi nggak spesifik gitu, ditanya gimana gitu. Tapi ini bukan kesalahan mereka, nggak. Tapi kayak, tapi emang gue begitulah. Jadi mungkin yang bisa gue simpulin adalah ini bukan karena hasil usaha gue bisa sampai di titik ini. Gue juga berubah bukan karena apa yang jadi willpower gue sendiri, tapi gue berubah oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus saja gitu. Okay. Yang menyadarkan gue untuk gue punya titik balik itu sih. Itu aja sih mungkin ya. Kasih, itu kayak sama bulan ini ya. Kasih Kasih karunia ya. Tuhan Yesus mengubahkan gua. Ray. Ya. Nah karena tadi lu juga bilang mau dipancing ya. boleh. Kita pancing lagi. Dipancing. Sebenarnya kita ada pancingannya. Benar banget. Iya. Jadi kita tadi ada testimoni gitu dari salah satu orang yang dulu Pernah jadi temen Ray. Iya. Temen lo lah atau mungkin Boleh. orang yang kenal lo di SMA ya Lem ya? Ya. Nah kita sama-sama mau dengerin rekamannya nih. Kalau gue pribadi sih lihat Reinhard cukup signifikan ya perubahannya dari waktu masih sekolah dibanding sama yang sekarang. Kayak dulu waktu masih di SMA, gue sama sekali nggak ngelihat apa ya tanda-tanda kerohanian dari diri Reinhard gitu. Kayak kalau lihat dari pelayanan di ibadah, terus pasca Natal, bisa dibilang gue juga lebih banyak pelayanan di situ kan kalau dilihat dari luarnya kerohaniannya gitu ya. Tapi sekarang gue lihat Reinhard di Instagramnya, di akun sampah jadi bejana, titik balik custom, juga di akun pribadinya gitu. Ya sekarang udah kayak pastor aja gitu kalau ngomong dan sharing tentang gospel firman Tuhan gitu. Jadi kelihatan banget sih apa turning pointnya gitu sih. Keren. Puji Tuhan, kayak gue tahu ya suara siapa ya. Keren banget. Oke. Karena tadi lu bilang lu juga kayak youth leader gitu di salah satu komunitas. Ya. Jadi mungkin orang ini juga melihat nih, temen lu yang dulu ini melihat nih. Gimana nih sama pendapat dia, lu setuju gak? Sama pendapat temen lu yang kita samarkan itu. Gue sih ini ya, kalau bicara lo setuju atau gak setuju itu kan pandangan orang tentang gue kan. Jadi ya gue serahin ya mereka lah yang punya free will kan untuk menentukan siapa sosok menurut dia siapa gue gitu dan sebagainya. So ya setuju aja sih apa yang memang dia ngomongin. Bener, itu terbukti itu maksudnya itu bener sama pribadi lu yang sekarang. Ya puji Tuhan, mungkin ya seperti itu gitu. Tapi gue juga sadari gitu ya, maksudnya kayak bukan, gue juga nggak mau menyombongkan diri gue gitu. Kayak di titik dimana gue berada sekarang juga, gue tetap adalah bukan manusia yang sempurna gitu. Dan gue punya flaws gue sendiri gitu. Banyak kegagalan yang gue juga lewatin gitu. Dan itu gak mendefinisi, makanya that's why kenapa dari awal gue bilang semua karena kasih karunia gitu kan.
Gak ada satupun yang memang berasal dari gue. Dan gue percaya kalau seandainya hati kita, bareng-bareng hati gue ya, direkam gitu kan misalkan kan, dijadiin video, ditampilin di sini, gue udah kabur kali. Dan gue percaya kita semua manusia juga begitu gitu. Karena memang seperti ini ya, Firman Tuhan bilang kan, hati kita cenderung berbuat hal yang jahat gitu, yang salah gitu. Karena memang kita manusia berdosa. So, to be honest ya, I still have flaws gitu. Gue punya, dan kita pastinya akan melakukan banyak hal yang salah yang kita lakukan dalam keseharian kita, termasuk gue juga. Tapi pada intinya ya itulah semuanya karena kasih karunia Tuhan, dan kita berproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Itu aja sih. Kita berproses untuk semakin Serupa dengan Kristus. serupa dengan Yes. Kristus. That's it. Gimana Lem? Kita Lu akhiri aja. tersentuh? Apakah lu sudah tersentuh atau lu terinspirasi? Gimana sobat kata? Mungkin sobat kata kalau mau meninggalkan komen buat Ray di bawah juga Boleh, bisa. boleh banget. Karena Boleh banget. bicara soal kegagalan juga ya, apa ya? Jujur ya, ini recently terjadi nih. Gue habis gagal Oke, dalam hubungan. oke. Oke. Nah jadi Oke. gue kesalahan yang gue sadari adalah gue terlalu tergesa-gesa untuk menentukan sesuatu hal gitu. Sehingga akhirnya mungkin gue gak cerita secara detail ya, tapi akhirnya blunder gitu. Tapi Iya, gue kenapa? tertarik sih jadinya. Ini gue tertarik banget sebenarnya. Jadi sebenarnya nih ya, gue penasaran gitu. Maksudnya kalau sebenarnya kalau lu ngelihat ya prosesnya tuh gimana sih sampai lu tuh bisa berubah gitu ya, di titik baliknya itu tuh apa yang lu lakuin gitu. Gue tahu gitu. Jadi di lu ada satu momen gitu kan untuk lu berubah gitu. Cuma prosesnya tuh kayak gimana sih yang lu laluin gitu? Lebih ya? spesifik lagi gitu ya. Oke. Jadi lebih tepatnya ya itu sih. Mungkin kalau spesifiknya gue bisa bilang ketika dulu gue striving gitu ya, gue coba untuk berjuang dengan konsep pemikiran gue sendiri gitu. Kayak apapun gue punya idealisme gue sendiri secara pribadi gitu. Kayak bodo amat tentang Tuhan, gue gak mau urusin itu dulu. Tapi gue coba untuk mikirin sesuatu hal yang bisa gue discover sendiri gitu. Tanpa gue coba tarik itu dari esensi firman Tuhan dan sebagainya. Tapi di momen dimana gue bisa bilang secara spesifik itu jadi titik balik gue ketika gue memang menyerah dengan apa yang jadi kekuatan gue sendiri gitu. Apa kekuatan lu waktu itu? Wow. Ya memang pada saat itu gue punya konsep pemikiran gue sendiri gitu untuk bisa jalanin hidupan. Gue punya prinsip-prinsip gue sendiri dan akhirnya itu berujung kepada kegagalan gitu. Itu berujung kepada kehancuran gitu. So apa yang jadi titik balik gue ketika gue benar-benar serahin hati gue sepenuhnya kepada Tuhan. Gue berproses di situ gitu. Dan gue akhirnya coba untuk belajar mengedepankan apa yang memang jadi arahannya Tuhan melalui firman Tuhan. Gue baca Alkitab daripada gue ikutin apa yang jadi perasaan pemikiran gue sendiri gitu. Itu yang jadi secara praktikal ya. Ketika gue coba untuk memutuskan gue daily read the Bible dan sebagainya, itu yang ngebentuk pemikiran gue. Itu yang ngebentuk cara gue memandang dunia juga gitu. So ya itu sih. The key is back to the Bible ya. Back to the Bible. The Bible is our compass. Ya. Yeah. Dan dilakuin ya Ray, gak bisa kayak kita cuman back to the Bible atau kita cuman gue gak boleh jadi kayak gini. Tapi kita gak lakuin. Ya benar. Kita memang itulah. Kita baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Tapi kalau itu cuma sebatas teori, percuma. Mending gak usah baca. Tapi Jadi kalau dilakuin sobat kata. dihidupi lebih tepatnya ya. Dilakuin. Bener. Menarik banget. Karena kita sudah ngomongin yang turning point, titik Turning balik. point. Kita sudah ngomongin yang Yeah. tentang kehidupan Ray dari masa lalu sampai sekarang prosesnya. Kita sekarang mau main game dulu nih, Oke. Lemo dan Ray. Jadi nggak usah capek-capek lah, kita bahas yang seru-seru aja. Oke. Nah, Jadi di sini kita silakan. punya sebuah topik. Asik. Ya, kita bilangnya apa, Beb? Ini nama gamenya sih Imagination Hat. Imagination Head ya. Di sini ada Imagination topik, Head. teman-teman bisa lihat ya. Ini ada juga di dalamnya tuh kayak bola-bola gitu. Benar. Nah, tapi di dalamnya juga ada kertas. Kertas. Nah, Nah, jadi gue bakal kasih tau nih ya gimana cara mainnya ya. Jadi Ray harus ambil kertas yang ada di dalam top ini. Jadi bakal ada nomor. Lalu habis Ray ambil, kita akan bacain case atau sebuah kejadian. Dan lu harus mengimajinasikan diri lu
seperti yang kita bacain atau tentang Oke, topik boleh, itu boleh. gitu. Nah, habis itu lu harus bicara selama 1 menit tentang topik itu. Gitu. Tentang topik itu ya. Iya, kita Oke. kasih contoh dulu ya Lem. Oke. Kita kasih contoh, gue bacain yang ini, lu contohin ya. gue. Oke, lu contohin. Jangan lupa lihat ke kamera juga. Siap. Oke, Lemuel, ada temen lu yang nanya nasihat buat putus sama ceweknya. Gimana sih buat putus sama cewek gue? Karena ceweknya tuh selingkuh, Lem. Lu mau kasih saran apa nih, Lem, ke dia? Coba lihat ke kamera, Bapak Lemuel, dalam 1 menit. Iya, saya menyarankan Anda untuk putus aja. Jadi ya bilang aja, sorry gue udah gak bisa sama lo karena apa alasannya di state. Habis itu udah selesai, terus bilang thank you karena, tapi ya itu ya lo harus bilang thank you karena lo udah ada di hubungan itu juga kan. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Tapi lu 1 menit. 1 menit. Kita timernya Oke. nanti Oh nih. ini contoh nih, Ini kirain tadi ganti-gantian nih. Iya, enggak. Aduh. Ya. Iya, Gue silakan. jadi enak. Oh, ada depan. Boleh Ray diambil, Silakan. Oke. silakan. Kalau ketemu kertas boleh diangkat. Diambil doang kan? Cari, cari kertas coba. Gue gak tau ada kertasnya gak sih? Ada kertasnya nggak, guys? Ada kan? Oke. Tiga. Nomor 3. Oke, silakan Baby. Oke, nomor 3 gue bacain ya. Kamu adalah seorang pembicara yang muncul di video scrolling IG Reels dan ada seorang remaja yang sedang memiliki suicide attempt menonton kamu. Jadi percobaan pembunuhan diri itu, dia pengen bunuh diri. Nah, dalam waktu 1 menit, apa yang bakal kamu katakan, yang mau kamu katakan ke remaja itu? Silakan Ray, lihat ke kamera, timernya akan dinyalakan. 3, 2, 1. Apa yang akan dikatakan kepada remaja itu ya, yang tadi coba untuk suicidal attempt ya. Ya, gue akan coba ini sih, meluangkan, gue gak mau korbain dulu gitu ya. Tapi gue pengen sediain waktu untuk gue pengen denger dia gitu. Kayak I'm just being present gitu untuk mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan dia tentang hidup dan sebagainya. Kayak gue cuma pengen jadi pendengar yang baik gitu. Ketika ya gue coba reach dia kan. Tadi konteksnya pas gue lagi reels gitu ya, terus ada yang mau suicide attempt ya. Yang paling gue akan coba approach dia secara personal lewat DM gitu. Dan itu barulah apa yang tadi gue ngomongin, kayak gue mencoba untuk mendengarkan. Ya gue akan ngelakuin hal-hal tersebut sih. Jadi lebih tepatnya kayak gue kasih sense of acceptance gitu buat dia. Dan gue akhirnya menjadi listener dulu sebelum gue akhirnya menanamkan poin-poin untuk mencegah dia melakukan hal yang tidak kita kehendaki bersama gitu kan. So, I think that's all ya. That's all. 3, 2, 1. Satu. Asik. Yeay, boleh tepuk tangan dulu kali ya. Iya, Boleh. tepuk tangan dulu. Tapi Ray, sebelum kita Ya. lanjut ya Lem. Kalau ada satu kalimat yang lu pengen bisa ngomong ke remaja ini nih. Apa sih yang bakal lu ngomong ke dia gitu? Oke. Satu kalimat yang mungkin mengubah dia gitu. Apa yang bisa lu omongin ke dia? Hidup lo terlalu punya potensi yang sebegitu besar untuk lo sia-siakan gitu. Itu aja sih mungkin ya yang bisa gue Iya. bilang ya. Kayak gue sedih. Padahal gue gak punya percobaan mau bunuh diri. Well, actually good karena ya bener ya kita harus dengerin orangnya dulu. Bener. Kita harus beneran apa ya be there for them Ya. gitu. That's actually nice. Thank you. Boleh kita lanjut ya Ber? Lanjut. Silakan. Oh, lanjut lagi ini. Lanjut lagi. Wadaw. Silakan. Pokoknya deg-degan. Ini kok lengket-lengket ya? Oh, I'm sorry. Susah ambil ya. Ada enggak? Lu taruh berapa gitu? Ada. Tadi 3 udah kan? Udah. Sorry ya. Iya Bapak, silakan. Ini ada kertasnya ya? Ada, harusnya ada. Di mana? Di brief kita sih ada ya. Ini apaan lagi? Ini lu tambahin yang 4 hours later gitu ya. Asik. Lima, berapa lima, tuh? Nomor 5. Oke, menarik. Silakan Lem. It's okay. Ya oke, nomor 5. Itu actually good. Dunia mengalami kepunahan ekstrim. Dan sumber makanan di dunia cuma ada kecoa. Ini kok pertanyaannya asik-asik ya? Iya, jadi cuma ada kecoa yang ada di dunia ini gitu. Apa yang akan lo lakukan? Oke, boleh jawab ya. 1, Kepunahan ekstrim cuma ada kecoa. 3. Terus manusia gue doang. Iya Mas Nusyil. Ya bisa jadi. Intinya Apa yang makanan lo di lakuin? situ cuma ada kecoa. Oh, makanan cuma kecoa doang. Apa yang bakal lu lakuin? Ya mau nggak mau ya seleksi alam kan, cobain aja.
Ya mau makan apa lagi? Harus ya tapi kan kita lihat sebagian Apa? sebagai negara yang di luar sana kan memang udah sempat juga kan Jadi mungkin kalau memang gak ada makanan yang tersisa, ya mau nggak mau kan harus bertahan hidup kan. Oke. So, I think that's literally the one answer that makes sense sih untuk bisa bertahan hidup sih. Karena gak ada pilihan lain sih. Oke. Ini curang memang nih buat tapi ini Yeah. ini di luar ini ya. Tapi gue penasaran, ada apa sih lo dengan kecoa? ada apa dengan kecoa gitu ya? Ya gue jijik aja sih. Oke, benar. Actually we have the research ya. kita udah ngelakuin riset dulu sebelum ini. Emang lu punya pengalaman buruk apa soal kecoa? Oh ini kayaknya nanya dari kerabat gue ini, saudara gue ini. Bisa jadi. Oke. Gue dulu jadi gini, ini momen-momen fun ya, makanya tadi kita serius-serius ya, sekarang kita fun nih ya. Gue dulu pas di rumah lama gue tidur kan yang di ini kan, yang di bawah gitu kan, kasur di bawah. Oke. Malam-malam gue kebangun, tahu-taunya ini kenapa ada gelitik di dalam di depan leher gitu kan. Oke. Lagi tiduran gitu, gue bangun tepat kan kalau bangunin ngeliatin leher duluan kan. Itu ada yang jalan. Oh my god. Terus gue ambil, gue lempar langsung. Gue langsung gesek-gesek leher gue. Karena memang sejijik itu gue dulu. Apalagi tiba-tiba gue bangun kan. Itu abis bangun, waktu-waktu kayak ngorok gitu ya. Langsung biasanya kalau bangun itu orang kan kumpulin tenaga dulu kan. Gue bangun langsung tenaganya full power banget buat gesek leher gitu. Karena itu pengalamannya sih. Ada di depan leher itu. Wow. Gue juga kebetulan geli banget ya, takut. Gue bahkan takut bukan geli sama kecoa. Oke. Kita lanjut lagi ke yang terakhir. Satu lagi boleh, Satu lagi. Semoga Cepet ya. Semoga cepet, dicari aja. Nggak berhenti kalau kelamaan di-cut aja. Ini dia. Nomor berapa? Nomor 4. Oke, silakan. Gue bacain ya. Boleh. Oke. Ray, bayangin di ruangan ini ada sosok lu sebelum mengalami turning point. Apa yang bakal lu katakan ke sosok itu? 1 menit dimulai dari sekarang. Gagalnya lebih cepat. Karena dari kegagalan gue belajar. Okay. Itu sih. Apalagi ya? Kayak ya jangan ngandelin apa namanya? Ya gak bisa gue hindari juga kan. Memang kegagalan itu diperlukan untuk seseorang berubah sih. Gue percaya hal itu. Dan ya mungkin sesimpel itu kali ya. Gagalnya lebih cepet ya. Gue gak tahu selama semenit gue mau ngomongin apa lagi, ngebacot apa lagi nih. Tapi gue tertarik sih. Kenapa lo bilang gagalnya lebih cepat? Bukannya manusia itu justru menghindari kegagalan ya? Yes, secara natural memang kita menghindari kegagalan gitu. Tapi butuh suatu kegagalan untuk kita bisa belajar dari kegagalan tersebut gitu. Otherwise, kalau kita nggak pernah gagal, kita akan cenderung jadi manusia yang sombong. Itu sih yang jadi statement yang gue bisa berikan sih. Ray, gagalnya lebih cepat. Oke, menarik. Ya. Kalau lu bakal ngomong apa, Lem? Kalau sama diri lu? Jangan nanya gue. Oke, menarik. Thank you for sharing. Oke, Thank you, man. game kita hari ini sudah selesai, tapi Q&A kita belum selesai nih. Masih mau lanjut. Silakan Bapak Lemuel, pertanyaan yang gitu. Tapi ini ya, jadi pertanyaannya adalah kan tadi lo juga udah sempat jelasin di awal gitu apa yang lo lakuin gitu. Terus sebenarnya nih kalau tadi gue menanya sedikit soal komunitas lo namanya apa? Real. Oke. Yes. Nah komunitas Real ini ceritanya gimana sih gitu dan lo tuh sebenarnya kerjain apa di sana? Oke, Real Community ya. Gue lumayan tertarik lah kalau bahas soal ini gitu. Asik. Jadi gue memang Real ini tadinya merupakan satu komunitas ya, sobat kata ya, sobat kata ya panggilannya ya, biar nggak salah ya. Betul. Ya, jadi tadinya ini merupakan satu komsel kecil dari sebuah gereja lokal gitu, dan akhirnya singkat cerita komunitas ini akhirnya menjadi komunitas interdenominasi yang di luar gereja lokal gitu. Dan
selama dulu sebelum ini jadi komunitas interdenominasi, ini jadi komsel di mana ini memfasilitasi orang-orang buat saat teduh bareng gitu ya. Jadi di hari-hari, jadi ini masa pandemi nih, namanya ZIL dulu gitu. Itu buat kayak di mana di setiap hari Rabu Jumat kita ada momen kita bisa baca Alkitab bareng, terus kayak membuka ruang buat orang-orang bisa sharing-sharing juga dari apa yang didapat dari pembaca Alkitab itu. Jadi kayak sistemnya bukan kayak sermon khotbah gitu, tapi semua orang punya ruang buat speak up juga. Nah, terus selama di gereja lokal itu akhirnya ada satu pengerja gitu yang akhirnya merekomendasikan untuk ini karena dia ngeliat satu potensi untuk ini bisa jadi wadah yang nge-reach out jiwa-jiwa lebih besar lagi gitu ketimbang dengan dia tetap stay di gereja lokal. So jadi real dari ZIL jadi real youth community gitu, dan kita punya slogan di real youth community ini yaitu #BeRealInChrist. Be real in Christ. Dan satu slogan intisari daripada slogan itu adalah it's okay to be not okay, but it's not okay to stay that way. Jadi ya memang kita saling menerima keadaan kita apa adanya gitu. Dan kita jujur-jujuran tanpa munafik, tanpa kayak wah label-label agamawi nih gitu kan. Apa-apa lagi cerita dan sebagainya langsung ditentang dan sebagainya, enggak gitu. Tapi kita tetap welcome siapapun gitu yang punya latar belakang apapun. Tapi di balik, makanya kenapa tadi kayak contoh, gue suka banget contohnya tadi yang suicidal attempt gitu ya, dimana memang dia datang nih dengan apa adanya, dia ngomong di komen gitu. So with that being said, ketika kita it's okay to be not okay, kita terima mereka apa adanya gitu. Dan pada akhirnya ketika mereka udah merasa diterima gitu, di satu titik kita tetap menegakkan kebenaran itu. Kita tetap ngomong, share the truth, share the gospel. Karena gue percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua gitu. So the cure is always the gospel gitu. So it's okay to be not okay, but it's not okay to stay that way. So untuk gak stay that way, kita jadi be real in Christ. Jadi apa adanya, jadi apa adanya dalam Kristus. Itu sih mungkin yang bisa gue share. Dari real sendiri sih. Lu di umur sekarang jadi salah satu leader lah, kita bilang leader ya di real. Itu di umur yang masih muda gitu, berat gak sih Ray? Sejujurnya berat sih. Dan gue memang ngalamin banyak tahap di mana gue ya makanya kan kenapa gue bilang banyak banget kegagalan gitu. Yang gue juga banyak trial error yang gue lewatin, dan itu membentuk gue sampai sekarang gitu. Dan memang itu menjadi suatu proses yang gak mudah, apalagi kan gue lagi punya masa muda. Gue usianya masih muda banget gitu kan. Gue masih punya waktu untuk having fun lebih banyak gitu dan sebagainya. Tapi kan dengan ada ini semua kan tanggung jawab dan sebagainya, kan waktu gue harus terbagi-bagi kan. Waktu gue harus lebih banyak, ya gue harus lebih banyak meluangkan waktu untuk sesuai dengan apa yang jadi tanggung jawab gue gitu. Gue harus fokus untuk melayani orang-orang yang yang dipercayakan ke gue gitu. Tapi kalau dulu mungkin ya memang kalau secara natural memang kita bisa ngeliat gitu ya. Maksudnya kayak kita bisa lihat seperti itu kayak wah gue dilihat orang nih nggak punya waktu fun banyak dan sebagainya. Tapi yang gue sadari satu hal adalah gue enjoy gitu. Karena gue percaya kalau kita memang, dan gue alami sendiri gitu, kalau kita memang ngelakuin apa yang jadi purpose hidup kita pasti akan selalu merasa satisfied gitu di momen-momen itu gitu. Dan apalagi ketika gue lebih baik memilih untuk melayani satu orang, gue lebih baik untuk memilih untuk dengar cerita satu orang dan mencoba membantu ketika orang itu mau belajar, mau mendengarkan, mau bertumbuh. Gue luangin waktu selama 1 hari mungkin buat dia daripada gue 1 hari liburan ke Bali. Karena kalau seandainya gue lebih memilih liburan, artinya gue adalah orang yang self-centered. Tapi ketika gue memilih untuk memprioritaskan untuk melayani seseorang ini yang butuh dilayani, kayak contoh kayak ada orang yang suicidal attempt dan sebagainya. Justru di momen gue surfing dengan ketulusan hati, itu yang jadi berkat buat gue sendiri gitu. Kayak ada sukacita, damai dalam hati gue ketika gue melayani seseorang gitu. So ya capek gak sih? Capek sih. Cuman kalau kita ngejalaninnya bersama dengan sekali lagi dalam kasih karunia dalam Kristus, kita pasti akan feel satisfied. That when we do everything in Christ, there is the greatest satisfaction that we can ever imagine. Itu sih mungkin. Menarik banget. Apalagi tuh panggilan lu ya, memang panggilan lu.
Dan gue percaya juga gini, semua orang pasti punya panggilan spesifik masing-masing. Gue percaya Bro Lemuel dan Bro lagi sis Abigail ya. Ya boleh. Bro. Silakan. Hai bro. Hai bro. Ya teman-teman semua, gue juga percaya gitu. Kalian juga punya panggilan spesifik masing-masing. So ya, sebenarnya nggak ada. Buat teman-teman semua ya, sobat kata juga yang mendengarkan, gak usah kita cari-cari alasan untuk compare satu dengan yang lainnya. Kita semua punya panggilan spesifik secara masing-masing. Dan pada intinya, jangan bertumbuh berdasarkan gue mau jadi seperti, masih kayak gue mau kayak dia nih, copy paste gitu misalkan. Gue mau jadi kayak Lemuel nih, copy paste dan sebagainya. Tapi just find your true purpose gitu. Ya memang Tuhan udah tanamin dalam setiap pribadi kita masing-masing gitu. So be the version of yourself in Christ gitu. Itu aja sih mungkin ya. Ngomong-ngomong soal ini ya, soal apa ya, kayak passionnya lo sendiri gitu. Ya. Lo juga suka apa ngelukis ya? Oh iya yang lukis tadi ya. Ya titik balik custom. Oke. Boleh ceritain dikit gak soal titik balik custom Nih ini gue sambil keluarin kali ya. Boleh. Iya bener ya, panggilan apakah itu panggilan dia juga tuh? Ngegambar-gambar di jaket. So ini one of my products ya. Keren banget. Coba kasih lihat sobat kata nih, silakan dilihat. Ini ada yang bisa tebak ini momen apa? Momen apa? Momen apa? Beli Alkitab. Turning waters into wine. Oh iya, ini anggur. Airnya jadi anggur, Beb. Ini Oh, sini. Oke. Ya jadi tapi gue startnya dari sini sih. Nice. Ini pertama kali gue ngebuat produknya ini yang pertama. Oke. Ih, gokil. So it's about the gospel ya. Tadi pertanyaannya apa? Jelasin tentang bisnis Oh, ini. iya, Jelasin tahu aja nggak panggilan lu kayak juga. awalnya tuh gimana sih? Lu? Jadi dulu gue punya hobi buat ngegambar-gambar gitu. Tapi akhirnya kependem karena banyak aktivitas yang gue harus fokusin gitu kan. Singkat cerita di momen-momen tahun 2020 akhir, akhirnya gue ke-trigger lagi nih buat manfaatin passion gue yang dulu nih. Tapi gue males gambar di kertas gitu kan. Ya udah gue coba iseng-iseng di sepatu. Karena memang gue suka sepatu dulu. Dan gue suka ya barang-barang fashion dan sebagainya gitu. Dan daripada beli yang mahal-mahal gitu kan, gue coba aja apa gue bikin sendiri gitu ya. Memang barang yang gue pengen gitu kan. Gue coba gitu kan, implementasiin itu ke barang-barang fashion. So gue coba di sepatu, akhirnya gue cocok di jaket nih. Keterusan. Itu sih simpelnya sih. Oke. Gitu. Dan isinya tuh tentang itu ya, tentang Alkitab, Ya, tentang pasti tetap ada misinya firman itu sendiri ya. That's it. Dan gue percaya begini, kayak ketika gue ngelakuin sesuatu hal ya, kayak contoh dalam hal ini juga gitu. Makanya that's why gue bilang secara spesifik gitu ya. Gak semua orang dipanggil menjadi pendeta. Gak semua orang dipanggil menjadi pastor ya kan. Gak semua orang dipanggil untuk jadi, wah kayak ya yang tadi gue bilang, kayak gak semua, kayak ketika kita diciptakan jadi sapu, berfungsilah sebagai sapu gitu. Ketika kita diciptakan sebagai pel, berfungsilah sebagai pel. Tapi pel bisa dipakai buat nyapu gak? Bisa. Cuman gak maksimal gitu kan. Oke. Sapu bisa dipakai buat pel gak? Gak bisa. Bisa gitu, cuman gak sesuai pada tempatnya kan. Nah, jadi ya gue percaya lewat setiap profesi kita, lewat setiap panggilan dalam ranah sekuler kita gitu ya. Yang kita bisa bilang ya, sekalipun gak ada, gue percaya gak ada rohani sekuler, itu paham dualisme. Tapi ya everything is under God's control gitu. Dan di dalam profesi kita gitu, siapapun kita semua dipanggil sesuai dengan Matius 28:19 kan. We have to preach the gospel gitu. So ini menjadi suatu bukti di mana gue coba berproses untuk preach the gospel melalui art gitu. Melalui apa yang jadi potensi yang Tuhan tanamin dalam hati gue gitu. Dalam diri gue gitu. So itu sih mungkin ya. Preaching the gospel through every aspect of our life sih. Keren. Gitu. Keren banget. Dan itunya juga keren, gambarnya juga keren banget ya. Teman-teman kalau mau pesen langsung di titik balik custom. Bisa ya buka untuk umum ya? Bisa. Asik. Ya. Tapi gue penasaran sih. Gue penasaran terus dari tadi. Gak apa-apa, itu tujuan kita. Penasaran sama Ray. Gue penasaran sih. Okay, how to put this? Sebenarnya maksud gue kan nggak banyak ya orang yang kayak gitu ya, lu ngerjain kayak custom gitu kan sebenarnya kayak orang tuh pengen kelihatan keren kan biasanya gitu. Terus kayak
apa yang nyebabin lu kayak mikir kayak should put this Bible first gitu, kayak gue harus taruh nih ayat-ayat Alkitab dan segala macam, dan Motivasinya apa gitu ya? iya gitu kayak Benar. dan kayak Maksudnya kayak ibarat kata kalau seandainya di luar Alkitab ini lebih banyak marketnya gitu kan. Iya kan? Bisa jadi. Iya kan? Benar. Benar. Itu udah pasti definitely gitu. Dan memang gue ngelihat orang-orang ya. Tapi clarify dulu ya. Di sini gue nggak menolak gitu kalau seandainya ada pesan-pesan yang di luar Alkitab. Tapi padanya gini, maksudnya secara umum, maksudnya nggak selalu kayak to the point secara eksplisit gitu dari firman. Tapi kalau seandainya, makanya kenapa di titik balik custom gue memang reach ke semua gitu. Tapi gue bilang, I hope these arts could lead you to the turning point. Nah, jadi ada satu, nggak tahu bisa ditampilin logo titik balik custom, ntar kalau gue share. Tampilin. Nah, kalau ada nih ditampilin misalkan nih logo titik balik custom. Nah itu sebenarnya kayak itu gambar yang dibuat sama adik gue gitu. Jadi itu kalau teman-teman lihat gambarnya, ini udah ditampilin ini. Nah, itu ada orangnya, terus itu ada kayak ada Roh Kudusnya gitu. Ada burung merpatinya. Itu nggak secara eksplisit kelihatan tentang titik balik gitu, tapi ya secara implisit gitu, secara bisa dilihat gitu. Jadi gue sendiri sih klarifikasi, gue tetap membuka gitu untuk orderan-orderan yang memang nilai-nilainya mungkin nggak secara eksplisit dari firman Tuhan, tapi kalau memang itu memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, gue akan tetap memasukkan itu. Tapi kayak di luar itu, gue akan tolak gitu. So itu jadi konsekuensinya sih dalam apa yang gue buat sekarang gitu. Dan kenapa gitu kan gue buat kayak preach the gospel gitu melalui titik balik custom. Banyak desain yang gue buat seperti itu karena gue sadar my life is not about me, it's about him. Makanya Paulus bilang kan, yet not I but through Christ in me. So apa yang gue lakuin sekarang, sekalipun gue ngelakuin semuanya untuk satisfaction diri gue sendiri gitu, maksudnya gue bisa nih manfaatin titik balik custom buat keuntungan yang sebegitu besar ya gitu. Dan gue punya potensi itu, gue punya kesempatan itu untuk bisa ngelakuin itu. Dan bahkan udah banyak orderan yang sebenarnya ada beberapa hal yang bisa nih gitu upgrade gitu, jauh gitu. Tapi orderannya dimintanya yang memang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Tapi gue tetap menolak gitu. Tapi kenapa gue ngelakuin ini? Karena memang menjadi suatu dasar di mana gue love God and love people. Kalau gue beneran cinta sama orang-orang di luar sana, untuk gue mau sebarin kasih gue harus sebarin Injil. Dan melalui setiap aspek kehidupan kita, karena gue percaya cuman Injil yang bisa nyelamatin umat manusia gitu. So ketika gue kemana-mana, gue naik motor, gue pakai jaket. Kayak orang-orang dari berbagai latar belakang, mereka bisa ngelihat gospel itu gitu melalui gambar-gambar gue. So ya sesuai dengan tagline-nya, I hope the art will lead you gitu to the turning point gitu. So ya itu sih motivasinya sih. Akhirnya melakukan ini semua. So it's about love sih, sesuai dengan topik kita tadi ya. Makasih ya Ray udah disambungin. Keren. Oke, bener banget. Ray bukan cuma bikin titik balik custom doang, tapi Ray juga punya Instagram namanya apa nih, gue lupa nih. Sampah jadi bejana. Ya. Nah, teman-teman bisa cek di Instagramnya Sampah Jadi Bejana. Dan di Sampah Jadi Bejana ini banyak quotes yang lumayan keren dan keren banget, dan bahkan sampai ada yang ngebingungin buat gue. Nah, Lem, coba lu mau pilih yang mana nih, Lem, yang mau kita bahas-bahas sama Ray, salah satu dari quotes-nya. Kita mau pilih dulu ya nih, sobat kata. Oke, bisa nih. Oke, ini ada quotes, ini boleh ditampilin juga, ini gue bacain juga. Jadi quotes-nya yang satu lagi ya, yang satu lagi. Jangan menjadi batu sandungan demi konten. Ini kayak relevan banget ya sama keadaan sekarang. Kita tulisnya gitu, sangat relevan buat sobat. Tapi lo pribadi waktu nulis ini itu sebenarnya by the way ini lo kelola sendiri atau bareng orang lain atau pengennya sih bareng orang lain. Tapi sekarang masih cuman sempat dibantu sama adek gue sih. Okay. Tapi dia khususnya kalau teman-teman lihat ada konten-konten meme itu dibuat sama adek gue. Nah ini yang memang puji Tuhan gue sekarang lagi handle sendiri sih lebih banyak ya. Cuman gue butuh tim sih. Apa yang lo pikir waktu kenapa lo bikin itu? Tunggu, ini tagline di bawahnya apa ya? Ada ini nggak, bisa scroll gitu? Karena biasa konteksnya di bawah tuh.
Oh, di bawah. Bisa di scroll gak ini? Gue udah lupa ini cukup lama nih Jadi kayaknya. bejana. Ini dipotong nih. Ini dipotong. Coba gue cek sendiri nih ya. Boleh. Nih gue cek dicek. sendiri nih. Tapi ada sinyal gak ya gue Sambil ya? nunggu teman-teman juga langsung aja ke Sampai Jadi Bejana, cari postingan ini, lihat yang paling bawah itu bacaannya apa. Langsung cari Oke, gua postingan ketemu. ini. Oke. Apakah dengan gue bacain ya? Ya. Jadi ntar boleh tampilin juga. Ya. Apakah dengan itu nampaknya saya seolah-olah mengharap diakui oleh manusia? Sama sekali tidak. Oke. Saya hanya mengharapkan pengakuan dari Allah. Apakah saya sedang berusaha mengambil hati manusia supaya disenangi orang? Oh ayatnya itu ya. Kalau saya masih berbuat begitu, saya bukanlah hamba Kristus. Dari Galatia 1 ayat 10. Ya. Berarti dari konteks itu ya. Memang itu bicara soal ini ya. Preaching the gospel ya. Preaching the gospel ya. So dan itu juga bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Karena what we share from our life itu kan menandakan siapa melalui diri kita sebenarnya siapa gitu kan. Dan apa pesan yang kita bagikan kan. Antara yang benar atau tidak gitu. Atau yang antara yang baik atau buruk gitu. So with that being said gitu ya. Ya jangan menjadi batu sandungan demi konten ya. Karena kan dunia maya itu kan jadi satu refleksi ya daripada kepribadian kita sendiri ya. Benar. So ya kalau kita memang benar-benar sebagai anak Tuhan gitu. Kalau kita memang sebagai orang-orang yang percaya gitu. Ya jangan sampai kita jadi batu sandungan demi konten gitu. Dan ini kayaknya tertrigger dari kayaknya ada konten-konten waktu itu sempat menghebohkan deh. Tapi gue lupa konten apa gitu. Tapi ya itu sih karena banyak banget ya konten-konten yang akhirnya jadi trigger gitu buat orang-orang punya kesesatan berpikir gitu. So ya mungkin ini juga bisa menegur beberapa pester-pester di internet gitu dan sebagainya ya. Karena banyak juga yang cari panggung, banyak juga yang cari nama gitu dan sebagainya, harta tahta gitu melalui konten-konten. So ya sesimpel itu sih statementnya sih, jangan menjadi batu sandungan demi konten sih. Oke, teman-teman langsung baca lagi dan hayati ya teman-teman ya. Boleh juga di follow. Iya. Dan harus banget di follow, benar. Ngomongin tentang pester-pester sebenarnya kita ada pertanyaan seru banget nih, tapi gara-gara ya waktu kita terbatas teman-teman ya. Gue yakin dan percaya ke depannya dengan masa lalu Ray dan prosesnya Ray, Ya. Ray bakal banyak lagi lebih memberkati anak Amin. muda ke depannya, amin. Dan mungkin bakal sekolah teologi ya, mungkin kita doain Ray gitu. Dan kalau teman-teman mau reach Ray langsung aja reach di Instagramnya ya. Trainer Jeremy. Bener Ya. banget, tanya, kakak nggak mau sekolah teologi? Coba kak, teman-teman tanya gitu. Tapi kita langsung mau ke closing aja nih, gue dan Nemu. Nah, last but not least, Ray, Ya. lo kan adalah sosok panutan. Puji Tuhan kalau dibilang begitu. Lo adalah sosok panutan ya. Kita mengiyakan ya. Gue mengiyakan sih. Menurut lu, kalau orang-orang biasa nih kayak kita, kayak Dua dan Lemu dan kayak Sobat Kata, Ya. bisa nggak sih kalau mau jadi kayak lo? Wah, dalam hal apa nih? Dalam hal lo menjadi panutan? Ya sekali lagi sih, bisa atau enggak, ya temukan panggilan kita masing-masing sih. Secara spesifik, tapi pada intinya kita semua sama. Ditugaskan untuk share the gospel. Itu aja sih, share about Jesus melalui setiap aspek kehidupan kita. Itu aja sih mungkin. Kalau boleh summarize lagi dalam satu kata terakhir banget. Satu kata terakhir ya. Iya. Apa sih kuncinya gitu? Ya. Supaya bisa apa ya bener-bener Sampai di state sekarang gitu ya. kayak menyerahkan semuanya gitu kan, demi Tuhan gitu. Kayak dalam struggle ya. Mm-mm. Selalu sadari bahwa segala sesuatu yang kita punya kembali lagi buat Tuhan gitu. So gue sih dan dari Tuhan dan untuk Tuhan ya. Tadi gue juga sempat quote. Gue selalu menanamkan diri gue, makanya kenapa nama akun tersebut kan Sampai Jadi Bejana kan. Itu sebenarnya sejujurnya itu buat remind gue. Itu buat menampar gue setiap kali gue ngelihat gitu. Karena ini ngingetin gue sejauh mana Tuhan bawa gue. Sejauh mana gue achieve something. Gue harus inget kalau awalnya gue sampah. Karena dosa. Tuhan yang jadiin gue bejana. So mungkin itu aja sih hashtag Sampai Jadi Bejana gue bisa kasih ya. Bukan promosi, tapi memang itu esensinya mungkin gue bisa kasih statementnya. Itu aja sih. Selalu inget gitu sih di tengah-tengah prosesnya. Gitu. Thank you, Ray.
Thank you banget Ray, udah mau kita tanya-tanya, sharing tentang hidup lu, perjalanan yang panjang Thank you. sampai sekarang. My pleasure. Dan kita yakinnya Ray bakal banyak memberkati jiwa-jiwa Tuhan. muda di sana. Amin. Amen. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara kita, podcast berawal dari kata. Silakan Bapak Lemuel. Iya, jangan lupa teman-teman kalau mau ada ide-ide apapun boleh langsung di komen aja. Jangan lupa like video ini dan subscribe kalau kalian berkenan. Terus jangan lupa juga untuk podcast kita selalu tayang di awal bulan ya Beb. Di setiap bulannya, setiap 1 bulan sekali di minggu pertama jam 7 malam. Jam 7 malam. 7 malam. Yang pastinya di YouTube Gereja Kristus Ketapang teman-teman. Pak, bener? Nah. Share aja yang kalau kalian pengen tanya apa di bawah, share aja. Jangan lupa juga kita sekarang udah ada nih di Anchor FM di Spotify. Gila Jadi gokil banget ya, lengkap banget ya. Iya benar. Iya, jadi bisa langsung aja dilihat di description box juga. Buat teman-teman yang mendengarkan di Spotify dan Anchor FM, jangan lupa juga kita selalu posting di jam yang sama di setiap bulannya. Wah kita mesti belajar nih, banyak nih dari mereka nih. Dan semua linknya ada di bawah, teman-teman jangan khawatir, mesti search gitu. Linknya semua ada di bawah. Yes. Oke. Karena ini podcast berawal dari kata, sebelum kita tutup, mari kita dengar sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Anak muda, ngomongin kekristenan dan gospel. Baru dengernya aja udah agak gatel di telinga. Masih zaman anak muda ngomongin Tuhan. Bukannya itu pembahasan di gereja aja ya? Perlu gak sih dibawa ke obrolan sehari-hari? Remaja Kristen, tahu sih menginjili adalah tugas yang diberikan Yesus dalam amanat agung. Tahu sih kalau kita harus memberitakan kabar baik. Tapi saat terjun ke kehidupan nyata, tahu aja gak menjamin kita untuk melakukan. Sebaliknya malah kegagalan demi kegagalan yang kita temui. Bukannya menjadi terang bagi dunia, kita malah menjadi sampah yang mencintai dunia. Sobat Kata, tak apa untuk gagal. Mungkin kita memang sampah yang selalu mendukakan hati Tuhan. Tapi percayalah, gak ada satupun hal di dunia ini yang cukup kuat untuk mengurangi setitik pun kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan cukup untuk mengubah sampah yang hina menjadi bejana yang indah. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.